Kamu lihat nggak di sini seperti kayak gambar Semar nih. Ini, ya kan? Apakah ada tombol lagi di sini gitu? Aduh, aduh, ini kotor banget ini sih. Kotor banget. Aduh, kita cari tombolnya lagi. Mungkin ada goanya ke sini mungkin nih. Masuknya lewat sini ya rasa nih. Masuknya lewat sini. Sebentar dulu. Astagfirullahaladzim. Hah? Apa kan? Eh! Astagfirullahaladzim. Ada kok kali. Ini orang bukan. Tar dulu. Mayat. Aduh, punten Mbak, maaf. Ini orang bukan. Astagfirullahaladzim. Aduh, sampai kayak gini. Hah? Sebentar dulu. Apakah tadi yang teriak-teriak ini? Sesama makhluknya Allah, kita saling bantu. Iya, Mbak. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Mari kita awali perjalanan Dikir Jalan ini untuk menyetel rasa bahagia dalam diri kita, ya. Setel bahagia totalitas, senyum tanpa syarat, ya. Jadi nanti kalau diawali dengan bahagia, nanti pun ke dalamnya sana lebih jauh akan bahagia juga, ya. Jadi bangun tidur bahagia, mau tidur bahagia. Tuh, ya. Yuk. Kita lokasinya di sebelah sini mungkin ya, apa gunung itu? Yuk, tenang dulu. Pada perjalanan Dikir Jalan kali ini, seperti biasa untuk menggali sesuatu yang samar-samar yang disampaikan melalui bahasa teka-teki, bahasa perumpamaan, ya. Jadi ini nih, ada alam semesta yang ada air di sungai, ada pegunungan, ada tumbuh-tumbuhan hijau, ada terik matahari, ada angin yang sepoi-sepoi ini. Itulah sebuah bahasa alam. Makanya kita selaraskan dulu, ya, supaya memahami ini. Karena selama ini apa? Kita tidak menyadarinya, ya. Tidak menyadari sedang bernapas, tidak menyadari bahwa sekarang sedang ada terik matahari. Nah, gitu. Nah, kalau sudah paham, yuk kita untuk bertelusur, untuk menenangkan batin dan pikiran kita. Nah, ini ada jalur sungai ke sana. Jalur sungai ini mungkin yang dimaksud oleh orang-orang tadi, seperti Pak Datir dan lainnya. Untuk kita betul-betul mengkaji di sini kan apa? Ini loh. Ini kan seperti pohon apa namanya ini? Jambu. Bukan. Yang seperti pohon kelapa ini. Kalau di sini daunan, kalau di sini. Bahasa di sini apa, Mat? Nipah ini ya. Nah, itu pohon nipah itu habis di babat, jadi dihabiskan di sini. Tetapi si tukang ininya tuh dikagetkan dengan suara misterius dari dalam gua katanya. Udah, dan diberhentikan apa namanya, pemotong ininya, megang. Yuk kita cari tahu aja, karena di sini lokasinya memang jauh dari warga dan nyaris
hanya berapa tahun sekali dikunjungi oleh orang karena memang jauh sekali dari perkampungan ini ya. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kalau diawali rasa bahagia mungkin akan memahami ya. Karena gini, di sini goa yang dimaksud adalah goa yang bisa membuka dan menutup sendiri pintunya. Ceritanya seperti itu ya. Ini cerita turun-temurun dari leluhur. Di sini konon ada goa yang bisa membuka dan menutup sendiri pintunya, tapi kita tidak tahu di titiknya di mana. Nah, ini dimaksud ya. Karena dulunya ini maksudnya ini banyak sekali pohon nipah di sini. Nih, di arah sini. Ini maksudnya ditebangi kemarin nih. Bukan maksud apa-apa tapi diambil daunnya untuk membuat apa tidak tahu ya. Mari kita untuk mencoba kejanggalan-kejanggalan di sini. Tapi orangnya nggak mau ikut ya. Wah, lagi sakit deh ya. Sakit ya, orang sakit. Sehabis menebang ini mereka sakit karena mungkin sakitnya karena ketakutan. Sehabis mengalami sesuatu yang janggal itu atau apa-apa. Yuk kita lihat dulu. Mungkin goa yang dimaksud dari arah sini mungkin nih. Coba lihat dulu dari segala sudutnya goa-goa ini. Sini dulu yuk nih. Tapi rapat semuanya ya, maksudnya saya rasa nggak ada goa yang ya makanya itu. Jangan-jangan pintunya belum ada kunci dibuka. Nah ini yang membuat kami penasaran nih ya. Karena apa ya, hanya orang-orang tertentu lah yang kesini, itu pun berapa tahun sekali. Itu hanya tujuannya juga tertentu juga. Hanya orang yang memahami ini. Yuk. Ngomong-ngomong ada buaya enggak nih? Karena ini di sungai mungkin bisa jadi ada. Ini di rawa ini ya. Nah. Kita lihat dulu dari segala sudutnya. Karena batu ini mungkin yang guanya bisa tertutup dan terbuka sendiri. Ya di luar nalar nggak mungkin ya. Ya iyalah. Ngarang aja sih Kang Tarto. Bohongan terus ya. Yang bener jangan apa namanya ini membohongi netizen terus ya. Baik ya. Kita ini dalam perjalanan dikir jalan harus menghadirkan kesadarannya supaya tidak merasa terbohongi terus ya. Pahami ceritanya sampai selesai ya. Yuk. Nih. Ini ada ilmu alam dari sini nih. Ilmu alam yang mana ada air yang mengalir melalui batu ini nih ya. Jadi sifat air itu akan selalu mengalir ke dataran yang lebih rendah ya. Jadi yang diuntungkan siapa? Di sini nih yang direndah ini. Di batu ini hanya untuk lewat saja. Untuk lewat saja. Ini ilmu alam. Taruhlah gambarlah seperti uang ya. Uang ini akan dilewati terus ketika orang-orang yang keras hati seperti batu ini dan juga egonya tinggi yang merasa sombong sehingga rezeki pun jauh. Nanti bentar lagi hanya kering lagi. Ini beda di sini nih. Kalau di bawah sini hanya wadahnya bisa basah terus. Bisa menjadi wadah, bahkan bisa banjir di sini ya. Makanya rendahkan egonya, pikirannya yang tenang supaya dialiri rezeki terus ya. Turah-turah. Nah, ilmu alam bukan ceramah tapi ini untuk mengalirkan saja, mengalirkan ilmu dari semesta untuk dibagikan kepada semua buat kalian ya. Kita hanya menjalankan titah. Titah itu perintah. Makanya minta tugas. Mintalah tugas supaya mendapatkan keberlimpahan ya. Ini teman-teman, ini goanya mungkin bukan nih. Oh, mungkin salah satunya ini ya, tapi bukan ini dimaksud. Ini juga rapat nih, rapat juga. Oh nggak apa-apa ya, rapat apapun yang penting kita bisa mengkaji ilmunya ya.
supaya dialiri terus seperti hujan ini nih. Makanya buka tutupnya ya. Jangan ditutup terus seperti ember, ditutup terus meskipun dialiri air tidak akan bisa masuk ya. Buka hatinya, pikirannya. Ya, yuk. Bagaikan bola tidak ditendang, diem aja di situ. Ya itu dia. Ngomong apa ini ya? Ngomong apa sih, Yon? Bola kalau nggak ditendang kan diem aja di situ. Oke lah, nggak apa-apa ya. Sambung-sambungin aja. Nanti dulu kita cari itunya apanya, batu yang dimaksud. Karena Tali panjang banget kan? Aplikasi apa ini tali biar panjang? ya untuk diulur ususnya ya, diulur. Jadi orang yang sabar, jangan cekak, jangan sumbu pendek ya, jangan dikit-dikit marah tuh ya. Oke, yuk kita cari batunya yang dimaksud. Katanya kalau nyentuh batu ada suaranya gitu. Batu yang mana? Siapa itu ya? Tadi dulu di belah mana sih? Wah ini bukan. Tadi dulu. Tuh. Ada yang menjerit-jerit. Ada yang apa? Menjerit. Menjerit. Berarti batu ini mungkin dimaksud nih. Batu bisa Tuh, menjerit. tuh. Tuh. Iya. Tuh kan? Yang tuh ini ada yang jerit. Tuh. Tuh kan? Tadi dulu. Adakah orang di sini? Punten. Awas. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak banget. Wah, Belatung. tuh. Belatung bisa ngomong ya. Berarti ini tombol nih. Saklar. Saklar. Makanya kalau ada ini ada orang yang menjerit-jerit ini bagusnya nih. Iya, Piun. Nah dulu. Tuh. Di sebelah sini suaranya. Mungkin ini mundur dulu. Belah sini. Mungkin ini dimaksud ya goa ini nih. Nah, ini goa ini nih pintunya maksudnya bisa terbuka tertutup sendiri nih. Nah, baik. Bagaimanakah kuncinya? Apakah ada passwordnya supaya kita bisa membuka gua ini? Guanya rapet. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi tombolnya udah dibuka ya. Cuma ada suaranya saja. Tadi lagi tombol lagi, buka lagi. Assalamualaikum. Tuh. Nih lihat teman-teman nih. Kamu lihat nggak di sini seperti kayak gambar Semar nih. Ini, ya kan? Oh, iya mirip kan? Ya iya ini kayak bokongnya besar nih. Kayak gambar Semar Kuncung ini. Ini pun Semar, ini pun Semar. Jadi semuanya ada Semar Kuncung di sini. Mungkin inilah sebuah pertandanya, petunjuknya. Apakah dia yang menjerit di sini? Ini bokongnya apa tangannya ya? Ini bokongnya, ini tangannya di sini. Banget ini ya. Iya, assalamualaikum. Bokong biong ini ya. Coba sini. Ini semacam tombol lagi nih. Nih. Kayak tombol lagi ini kan. Yang berwarna emas ini. Hei. Kayak suara gemuruh. Pintunya buka. Aduh. Orang. Astagfirullah. Awas. Aduh. Ini bukan nih, buka. Nih. Tuh, ini celah-celahnya nih. Buka. Apakah ada tombol lagi di sini gitu? Aduh. Ini kotor banget ini sih. Kotor banget dulu. Kita cari tombolnya lagi. Mungkin ada goanya ke sini mungkin nih. Masuknya lewat sini saya rasa nih. Masuknya lewat sini. Sebentar dulu. Astagfirullahaladzim. Hah? Apa kan? Astagfirullahaladzim. Ada mau main. Ini orang bukan. Tar dulu. Mayat. Punten Mbak, maaf. Ini orang bukan.
Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Sampai kayak gini. Hah? Sebentar dulu. Apakah tadi yang teriak-teriak ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Dia menjawab. Alhamdulillah. Mbak, maaf ini manusia kan? Ya ampun. Maaf. Jenengan siapa, Mbak? Penjaga gua. Jenengan penjaga gua manusia atau bukan? Baik-baik. Kalau begitu namanya siapa? Maaf. Oh, baik-baik. Gini, Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Dan kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Iya. Iya, Mbak. Oh, baik-baik. Dia kayak terkunci deh. Kita bantu aja dulu. Baik, Mbak. Nanti, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya coba untuk ini jenengan. Astagfirullahaladzim. Mbak dulu ya. Bagaimana caranya ini? Ini Mbak dikubur di sini. Siapa yang nguburnya, Mbak? Ada alat gak sih? Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Maaf. Maksudnya, walah. Mbak yang ngubur sendiri atau gimana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Sebentar, Mbak. Cuma pengen tahu, takutnya Mbak yang... Mbak, ini maksudnya gini, Mbak. Maaf, Mbak ini terkubur sendiri atau memang mengubur sendiri, Mbak? Oh, ketika airnya erup ini ke sini, kok Mbak nggak pindah? Baik-baik. Ini airnya erup, ini sampai kayak gini. Mbak, tadi saya tahu, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Baik-baik. Baik, Mbak. Sebentar, Pak. Iya. Ya ampun, kok Mbak seperti ini. Iya. Wah. Tertimbun. Ya ampun. Alhamdulillah. Ya, Mbak. Ntar dulu. Oh iya, ntar dulu. Ini pakaian Mbak bukan? Maaf. Di sini ya, Mbak ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Sebentar teman-teman ya. Kita maksudnya sesama makhluknya Allah. Kita saling bantu. Iya, Mbak. Baik, ntar dulu. Udah enteng, Mbak. Sudah kirim, Mbak. Baik. Ya ampun. Aduh. Baik. Mbak di sini sudah berapa lama? Oh. Dia hadir di setiap waktu katanya. Baik, Mbak, gini. Sebelum kami maksudnya untuk ini kayak ingin menanyakan sesuatu dulu, Mbak. Oke. Baik. Kita katanya disuruh untuk tenang dulu, untuk menenangkan pikirannya, batinnya, supaya komunikasi kita lancar, tidak gagal paham, tidak berbelok-belok dalam mengartikannya. Oke, Mbak, siapa? Mbak di sini tugas maksudnya dalam menjaga goa. Itu maksudnya siapa yang menugaskan, Mbak? Nggih. Oke, nggih. Nggih. Nah gini, Mbak, terus saya pindahin lagi.
Ini katanya goa ini maksudnya bisa tertutup dan terbuka sendiri. Apakah itu jenengan yang menutup dan membuka itu, Mbah? Heeh. Nggih. Oh, berarti beliaulah yang membuka dan menutup ini. Ada penjaganya ataupun satpamnya. Heeh. Terus tadi, Mbah, kok tadi seperti kayaknya tombol ini maksudnya, Mbah? Ada tombol ini juga di sebelah sana juga. Itu apakah tombol-tombol otomatis ketika disentuh jenengan rasa gitu, Mbah? Heeh. Nggih. Oh, baik. Baik, Mbah. Maksudnya bejo bagaimana, Mbah? Heeh. Astagfirullahaladzim. Berarti dari tadi kita diberikan sebuah erang-erang oleh beliau yang namanya siapa, Mbah? Pusar Bumi. Mbah Pusar Bumi. Kurang lebihnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini dialami oleh setiap manusia. Dan orang-orang yang bisa mengalami ini dengan sempurna sampai selesai dan sampai paham, kehidupannya pasti akan beruntung, akan bejo. Baik ekonominya, baik rezekinya, baik segala kebahagiaannya, kesehatannya akan bejo. Dan beliau memberikan pituturnya melalui apa yang kita alami tadi ya. Seperti layaknya kita di dalam ini, kita menyentuh batu yang ketika disentuh ada suara orang menjerit. Ini sebuah tombol. Dan seperti ini juga, tombol ini seperti tombol juga. Itu makna perumpamaan buat kita supaya berpikir. Tombol bisa terbuka dan tertutup goanya. Artinya kita harus mengizinkan. Kita sendiri yang menekan tombolnya, tombol hati kita, tombol kesadaran kita maksudnya harus selalu dibuka. Berani membuka, jangan ditutup terus. Dan kita sendiri yang memutuskan. Kalau kita mau membuka, maka segala petunjuk, keberlimpahan hidup, kebahagiaan hidup, kesehatan, dan semuanya akan tertuju pada kita dan kita akan menjadi orang yang bejo. Dan semua itu dalam diri kita. Yang selama ini goa dalam diri kita itu tertutup. Kesadaran kita ditutup oleh kita sendiri. Dan kita bisa memutuskannya untuk membuka dan menutup. Artinya membuka itu ketika kita bisa mengizinkan pemahaman yang bermanfaat buat kita. Ada pula kadang-kadang pemahaman yang menjerumuskan. Itu ditutup. Guanya ditutup, tombolnya ada. Nah, kita tinggal menekan tombolnya. Nah, berarti Mbah di sini sebagai orang yang menjalankan titah. Nah, baik Mbah, titah perintah. Ini ditujukan kepada semua manusia maksudnya Mbak, untuk supaya eling lagi kembali kepada kealamiahannya. Luar biasa ini. Pemahaman yang sangat luar biasa teman-teman semuanya yang dialami oleh kita semua. Maka yuk kita praktekkan dalam diri kita untuk selalu mengizinkan membuka kesadaran kita. Kembali ke alamiahannya. Karena yang alami itu justru kita sudah berlimpah, sudah bahagia, sudah mempunyai segalanya. Akan tetapi selama ini kita ditutup sehingga diisi oleh rasa kufur. Ya, kufur itu apa? Selalu merasa kekurangan, selalu dirisulo, selalu marah-marah. Itulah kita sendiri yang menutup goa dalam diri kita itu sendiri. Berarti orang yang dimaksud bejo itu ketika paham dari pitutur panjenengan, Mbah. Baik. Nggih. Insya Allah, Mbah. Saya akan alirkan ilmu panjenengan buat semua orang, buat yang memahami, yang mau memahami ini.
Tapi begini Mbah, mohon maaf sekali kalau bila pertanyaan ini tidak nyaman di hati panjenengan. Kadang ada orang yang sakit kemarin ketika membersihkan ini dan melihat jenengan. Itu sampai sekarang masih sakit Mbah. Itu ceritanya itu bagaimana Mbah? Kok bisa seperti itu? Nggih Mbah. Nggih. Iya. Iya maaf Mbak, bila pertanyaan kami mengganggu maksudnya. Iya. Nggih Mbak. Oh, alah, baik bangkit. Iya Mbak. Iya Mbak, maaf tadi ya. Iya. Iya. Nggih. Nggih, siap. Oh, nggih Mbak. Berarti gini, orang yang sakit itu bukan karena dia yang memberikan sakit, beliau yang memberikan sakit, tetapi karena dia sendiri yang mengunci dirinya sendiri. Sehingga terjebak pada ketakutan, terjebak pada kegelisahan, kekhawatiran. Inilah dimaksud buat kita teman-teman semuanya. Bahwa selama ini kita terjebak pada kekhawatiran, ketakutan, kegemrungsungan, kebencian. Nah itulah yang membuat kita sulit justru terjebak di situ ya. Jadi mari kita ubah pola pikirnya untuk selalu berpositif thinking, berpositif, mengartikan semua yang baik. Karena apa? Meskipun menurut kita dipandang tidak baik, belum tentu tidak baik buat kita ya. Itu ada tujuan baik dari Tuhan untuk memberikan pitutur melalui bahasanya meskipun dalam kondisi seperti itu. Nggih, Pak. Nggih. Insyaallah nggih. Nggih. Oh. Berarti gambar Semar ini juga pitutur. Berarti saya tadi ngomong sendiri? Hah? Ngomong sama siapa tadi? Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi yang gali ini tadi nyata kan? Iya. Wow. Baik. Dia memberikan sebuah bahasa lagi dari ini adalah kelapa muda yang namanya dawegan. Kita untuk legowo, legan ya, legan legowo. Jadi mari kita untuk selalu legowo, memberikan ruang dalam hati kita sehingga kalau ada ruang yang luas akan diberikan diisi oleh Tuhan dengan keajaiban-keajaiban dan petunjuk-petunjuk buat kita. Berarti ini guanya nih apa ke sana nih? Cuma ini rapi-rapi. Tertutup. Ini udah tertutup maksudnya, tapi kita jangan bukanya sendiri. Udah. Iya. Yuk pulang yuk. Ini luar biasa ini. Siapa tadi namanya? Mbak Pusar Bumi. Pusar Bumi. Iya Pusar Bumi. Yuk. Apanya? Patungnya nih ya. Patung ini. Tadi ini dia maksud ini pitutur dari beliau. Patung Semar ini sebuah penggambaran ini petunjuk pengeling-eling buat kita untuk eling sadar. Ini gambaran eling, gambaran kesadaran kita ini ya. Jadi perumpamaan ini maksudnya bukan disembah, tapi ada dalam diri setiap manusia. Tuh ya. Yuk. Pulang.